so complicated when it hurts. Ya, what's up guys, bertemu lagi bersama gue dari MotoGP kali untuk episode ke-53. Sekarang di kelas sama kita menjadi kembali di posisi kedua dengan sekarang tinggal 11 poin gapnya dengan Enea Bastianini. Oke, hari ini seri Catalunya Barcelona Spanyol. Fabio Quartararo cukup sebenarnya hampir dia kemarin mereka menangan karena kemarin dia berhasil menang di balapan kandangnya di Prancis. There's movement in the pits, the bike is ready and the rider is about to take. Oke, sesi kualifikasi kedua berlangsung cukup sengit dengan cuaca yang sangat cerah sekali. Kita sempat towing sama Fabio dan akhirnya kita berhasil finish di urutan kelima untuk sesi kualifikasi. Dan ya seperti biasa, duo pertama masih menjadi yang paling unggul dengan lap time tercepatnya 1.38 dan kita memiliki gap 1 detik dari Enea. Tapi dengan gap yang sangat segini jauhnya itu gue rasa kayak apa ya, agak sedikit terlalu berlebihan untuk Enea yang bisa start dari pole position. Gue rasa Enea bakal menang lagi di balapan kali ini. Ya, let's see aja siapa yang bakal meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race untuk seri Catalunya. Dan inilah dia round ke-6 Catalunya Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Selama 3 putaran, siapa yang bakal bertarung di barisan depan? Dan seperti biasa start kita buruk sekali, Honda kayak ampas banget buat start cuy. Oke, force corner kita overtaking Tony Arbolino dan gini Fabio Quartararo masih mendefend kita dan di exit corner tikungan 3 kita berhasil masuk dan nyaris saja ada kontak dengan Marc Marquez. Berhamburan sekali racing line dari AI di balapan kali ini. Oke, siapa sangka Asep mengovertaking Jorge Martin dan sekarang Marquez masih mendefense. Masih side by side terjadi. Kembali bertaruh dengan Marc Marquez yang di exit corner. Marquez cukup membuat kita berdebar. Oke, saat ini di tikungan kelima atau di Repsol Corner, Asep udah masuk di tempat ketiga dan tinggal 2 riders lagi. Kita bisa finish di posisi pertama. Namun masalahnya Marco Bezzecchi menjadi race leader dan ada Enea Bastianini yang merupakan pole position tadi. Dari hasil lap time di kualifikasi bisa dipastikan Enea akan sangat gacor sekali. Tapi ya kita coba aja sampai mana kemampuan kita untuk bisa menyusul Ducati di barisan depan. Ini kita pengen ngejar mereka berdua tapi mereka udah ngebikin gap sejauh ini loh. Lihat tuh, itu gamenya udah hampir 1 dan bahkan udah lewat dari 1 detik cuy. Itu untuk ngejar mereka berdua gue rasa ya mustahil banget. Ya paling banter nih, paling banter kita akan mendefend saja serangan dari Jorge Martin yang sekarang lagi ada di belakang kita. Oke, first corner perlahan masuk. Kita agak melebar dan kembali ke racing line. Sementara Jorge Martin masih di urutan keempat dengan gap 0,3. Gue rasa kita lebih unggul nih di sektor 1 dan juga sektor kedua dari Jorge Martin. Fabio Quartararo masih di posisi kelima, Vinales ke-6, Marquez ke-7 dan siapa sangka Enea berhasil mengovertake Marco Bezzecchi di lap kedua ini dan Marco Bezzecchi terpaksa tunduk di hadapan dari Enea Bastianini. Oke, exit corner dan 1,5 lap lagi. MotoGP Catalunya akan segera usai. Tikungan 8, exit corner. Entry kembali di turn ke-9, hati-hati dan malah nyentuh kerap dan aduh malah bablas ke area track limit. Lagi-lagi track limit dan 2 kali peringatan. Oh enggak, cuma 1 kali aja peringatan kita dapatkan cuy. Oke, Laca Isa atau tikungan ke-10. Gap dengan Marco Bezzecchi semakin rapat 0,5 saat ini dan agak ngejauh lagi 0,6. Apakah bisa kita improvisasi di lap selanjutnya? Let's see. Entry corner, astaga, nyaris saja Asep crash akibat motor Honda yang kurang bagus untuk dikendalikan. Kalau ngobrolin soal top speed, oke lah Honda power sekali kalau soal top speed. Tapi di akselerasi sama di entry corner atau di tikungan pengereman, waduh, jangan diharap cuy, susah banget. Oke, first corner. Sekarang gap dengan Marco Bezzecchi tinggal 0,5 saja. Kita bakal improvisasi semaksimal mungkin. Oke, rapat sekali sama keropnya. Kita benar-benar
menyikat atau melibas apex terdalam. Dan sekarang, oke, makin tipis, makin rapet. Bisa nggak nih posisi pertama di Catalonia GP? Come on. Tikungan 5 kita overtaking Bezzecchi dan masih belum bisa. Bezzecchi masih defend di bagian inside line sehingga kita kesulitan untuk bisa masuk mengovertaking. Tikungan 6, tikungan 7. Kita hard braking kembali from Surasep. Oke, exit turn 8 menuju turn ke-9. Entry gunner lagi. Come on guys, lajai Isa nih, bisa gak nih? Oke, bisa nih, bisa. Kita lagi dan akhirnya, kita keluar lintasan. Marco Bezzecchi kita defense lagi. Kita defense semaksimal mungkin serang dari Bezzecchi. Oke, Bezzecchi datang dan ini yang hebat. Oke, Bezzecchi mengovertake dan side by side terjadi kembali. Last sector. Bezzecchi merebut podium 2. Oke, satu tikungan terakhir yang akan kita gunakan untuk bisa mengovertake Marco Bezzecchi. Catalonia GP 2009 akan terulang lagi di sini. Dan sekarang skor kita overtaking. Kita blok pas Bezzecchi dan akhirnya kita overtaking Marco Bezzecchi hingga menuju finish line. Surasep. Jorge Martin mengovertaking Marco Bezzecchi menjelang finish line. Marco Bezzecchi gagal tembus di podium. Gue rasa akibat kita ngelebarin tadi si Marco Bezzecchi sehingga Jorge Martin memiliki peluang untuk masuk dan akhirnya Jorge Martin lah yang podium 3. Ya ampun. Sorry buat Bezzecchi yang udah kita ngelebarin tadi, tapi ya namanya balapan, itulah yang terjadi. Untung saja MotoGP Stewart tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Jadi full ini merupakan insiden balapan. Oke, 5 besar Maverick Vinales naik dan menggantikan Marquez di posisi 5. Dan oke, next race di main race event kita bakal pastikan kita akan merebut posisi pertama dari pembalap yang menang di balapan kali ini. Semoga saja bisa bertarung lagi di barisan depan. Let's go. And everything's in place to celebrate the riders on the podium in front of a packed grandstand. Greetings to all from Barcelona in Spain. We're reporting from the Catalunya circuit, where the fans in the stands are anxiously waiting to see the riders take to the track. After a long weekend, the race is finally about to start. We're on the starting grid, where the engineers are completing their checks before the start. The sun is shining and temperatures are within the seasonal average. A medium rear tyre is enough to get you through the race in these temperatures. It's a different story for the front, which needs a harder tyre. Oke guys, tiba lagi dari starting grid MotoGP Barcelona Catalunya. Lagi-lagi dan lagi, Dua Pramos masih mendominasi dan akankah di main race kali ini AC bisa kembali fight di barisan dengan depan dengan kompon soft dan juga medium. Kalau gitu, langsung saja kita mulai round ke-6 kali ini. Dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Barcelona Catalonia Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita menuju force corner, namun star kita ditabrakin sama riders lainnya sehingga Asep mental di posisi ke-13. Oke, entry corner perlahan masuk dan step by step kita akan kembali merebut posisi yang kita kehilangan tadi. Oke, kita overtaking Tony. Oh, nyaris saja dan aduh, ada kontak dengan Tony Arbolino. Akibat kita menginjak klub sehingga kita cukup kesulitan. Dan sekarang di tikungan keempat kita overtaking Vinales serta Fabio, plusnya Marco Bezzecchi dan kini kita ambil inside line. Nice sekali. Asep akan segera mengovertaking Marquez di tikungan ke-5. Kita blok pas Marquez dan Ducati Grace ini tunduk lagi di hadapan dari Repsol Honda Rider. Satu dengan Tony dan sekarang kembali di tikungan 7. Fabio Quartararo menempati podium 3. Fabio Quartararo akankah dia bisa fight di barisan depan? Namun di sini Fabio Quartararo nyaris kita overtaking. Oke, Fabio melebar, langsung kita overtake lagi dan Asep akhirnya kembali masuk di zona podium. Podium 3 di MotoGP Catalunya. Jorge Martin, ini Bastian ini menjadi pembalap yang mengisi barisan 1 dan juga kedua. Wakil dari Ducati Prima Racing bisa dibilang cukup mendominasi di balapan MotoGP selama 2 musim semenjak kita berkarir di kelas ini.
Musim lalu Jorge Martin cukup mendominasi dan sekarang ini ya Bastian ini. Namun di balapan GP Catalunya saat ini nampak jelas Jorge Martin terlihat sangat unggul untuk berada di posisi pertama. Apakah mungkin bisa bertahan hingga lap terakhir atau di lap ke-6? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, first corner. Ini ya, semakin kita rapatkan, langsung kita overtaking ini ya Bastian ini. Dan di exit tikungan 3, oh nyaris saja kita berkontak dengan ini ya Bastian ini. Oke, exit corner, kita susul, kita overtaking ini ya. Hingga sekarang akhirnya Surasep berhasil masuk di podium 2 untuk Catalunya GP. Nah sekarang tinggal satu pembalap lagi yang mungkin akan segera bisa kita susul, yakni satu wakil dari Pramac Racing, pembalap nomor 89 Spanyol yaitu Jorge Martin yang kini di posisi pertama. So far sementara gap kita 0,8 dari Jorge Martin. Kira-kira lap keberapa nih kita bisa untuk mengovertaking Jorge Martin? Untuk sekarang kita bakal fokus saja sebisa mungkin improvisasi lap time, improvisasi kecepatan agar bisa mendekati Jorge Martin. Oke, Laca Isa. Aduh, kita malah ngikutin racing dari Jorge Martin sama-sama ngelebar. Kebiasaan nih guys ya. Oke, sekarang turn ke-12. Gila rapet banget nih. Bisa nih. Come on, hati-hati. Oke, tikungan 13 dan menuju 15. Oke, last corner. Entry kembali. Kita agak melebar, sangat disayangkan. Kemudian sekarang di main straight, lap ketiga dimasuki dan Surasep menjadi pembalap tercepat di lap sebelumnya. 1 menit 40,386. Kita lihat braking di turn 1. Oke, gila makin apa sih ini? Semoga bisa. Paling kan nanti kita bakal bisa nyusul si Jorge Martin, mungkin kisaran lap ke-4 atau mungkin lap ke-5. Kita semakin menempel laju dari Jorge Martin. Kalau kita menang di race kali ini, kita berarti menang setelah 6 balapan ya, baru bisa menang di main race pakai Honda untuk pertama kalinya. Come on guys, come on. Oke, entry kembali. Di musim lalu pun kita bisa menang dengan Yamaha di Catalunya ya, kalau nggak salah. Oh, Marco Bezzecchi terjatuh. Wakil dari Ducati pabrikan, Marco Bezzecchi, teammate dari Fabio Quartararo, mengalami sebuah insiden di tikungan kelima tadi, tepatnya di Repsol Corner. What happened? Dan Marco Bezzecchi out of the race. Kemudian menuju Laca Isa, 0,2, 0,1 sobatnya gap dengan Jorge Martin. Nice sekali, kita overtaking nyaris saja bisa. Namun Jorge Martin masih mau kembali depan dan dia sekarang kembali bertahan sekuat tenaga dari serangan Asep. Oke Asep, come on, exit corner side by side. Di last sector, kita bisa mencari momentum dan akhirnya Surasep mengovertaking Jorge Martin hingga di last corner. Oh, Martin kembali masuk mengovertaking dan tidak terkendali duel kali ini. Side by side, saling overtake di last sector antara Martin juga si Asep Surasep. Lap keempat, Surasep Supreme dan masuk mengovertake di first corner. Honda take the lead. Dan kini kita cukup melebar. Hati-hati, Martin masuk mengovertaking dan kemudian kita lawan kembali dari inside line. Oh, nyangkut. Astaga, lupa lagi. Oh my god. Kerap di tikungan 3 itu buat teman-teman hati-hati, ini kerap di tikungan 3 di Catalunya kayak mengganggu sekali, sangat menyebalkan. Itu kayak jebakan. Semakin kita terlalu dalam mengambil apexnya itu biasa kalau nggak pas kita bakal nyangkut di kerapnya cuy. Itu terparah di MotoGP 24 game. Pokoknya tikungan 3 Catalunya itu ngeri banget sih. Dan kita menjadi korban di tikungan 3 tadi. Oh my god, aduh. Padahal guys, kita udah bisa masuk di posisi pertama tadi loh. Udah sempat menjadi pimpinan, malah gara-gara saking ambisi ingin ngejar Martin, kita malah nginjak krep. Nyangkut, ini kayak siku kita tuh nyangkut cuy. Jadi kayak siku nyangkut, ban depan pun juga akhirnya tergelincir. Astaga, sorry banget guys ya, kita nggak bisa tampil optimal di balapan kali lagi. Sorry udah ngecewain buat kalian yang udah nunggu saya buat juara dengan Honda untuk pertama kalinya cuy.
Padahal ya kita hampir aja bisa mendapatkan kemenangan perdana bersama Honda. Tapi ya apa boleh buat, namanya juga race. Pasti bakal banyak banget kejutan yang tidak kita sangka-sangka. Kayak tadi, yang udah fight di barisan depan, tahu-taunya nyangkut injak kerap. Gue gak tahu kapan bisa se-powerful ini lagi. Tapi yang jelas kita bakal lebih berusaha keras lagi nanti di beberapa race ke depan hingga akhir balapan, di akhir musim. Astaga, kita sekarang ini udah mulai nggak fokus dan kebanyakan kesalahan nih. Mau ngulang tapi kurang kurang suka aja. Gue pengen yang real time, kita bersaing banget nih sama AI di MotoGP 24. Supaya lebih detail untuk hasilnya. Lebih seru aja lu ngeliatnya, jadi gue rasa kita akan terus balapan tanpa harus di restart lagi. Oke, sekarang menuju tikungan ke-5, entry corner di Gia Acosta. Oke, ada yang crash dan ya ampun, Vinales crash. Sangat disayangkan, dia crash di tikungan 5. Tempat dari Marco Bezzecchi terjatuh dan Raul Fernandez out of the race. Oke, tikungan ke-9 menuju La Caiza. Sebisa mungkin kita usahakan masuk di posisi 6 nih. Tinggal Acosta sama si Brad Binder, semoga saja bisa. Oke, hati-hati dan ada kontak dengan Acosta. Sorry sebelah Acosta, kita terlalu berbisi dan sekarang kita overtaking Binder. Namun Binder kembali mendefend dan di entry corner 13 kita masih di defense oleh Brad Binder. Kemudian exit corner akhirnya Asep masuk di posisi ke-6 meskipun terpaksa menyentuh area track limit lagi. Namun tidak ada hukuman atau peringatan dari MotoGP Stewart. Oke, last corner. Dan lap terakhir akan segera kita masuki. Jorge Martin take the lead, Fabio Quartararo kedua dan Enea ketiga, Tony keempat, Marquez kelima, Surasep keenam. Dua rider crash dan out of the race. Ada Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez. Lap terakhir sudah berlangsung. Dan sekarang selisih poin kita antara Asep dengan Enea kembali menjauh dengan sekarang berjarak 20 poin. Oke lah, nggak apa-apa. Masih ada next race. Mungkin di Italian GP kita bisa untuk tampil lebih beringas lagi, karena di Italian GP dengan posisi Honda yang memiliki top speed tinggi, gue yakin bisa bersaing di barisan depan lagi. Semoga saja. Oke, tikungan ke-7 entry corner. Menuju tikungan ke-9. Entry kembali. La Caiza di depan, oke. Backstride. Here we go. Entry kembali. Fabio Quartararo, Jorge Martin crash. Mereka berdua membuat sebuah clash di Catalunya GP di last lap, last sektor. Tepatnya di La Caiza corner. Jorge Martin gagal menang. Fabio Quartararo mengacaukan semuanya. What happened? Dan Enea Bastian ini meraih kemenangan. Dan guys, duel grace ini, Marquez Tony Arbolino berhasil meraih podium di Catalunya GP, luar biasa. Ini apa yang terjadi antara Fabio sama Jorge Martin? Gila sih. Oke. Ini kita udah finish di 5 besar, udah bagus banget. Meskipun nggak menang, tapi ini Jorge Martin yang menjadi pimpinan race terlibat clash dengan Fabio Quartararo yang di posisi kedua. Apakah mungkin Fabio Quartararo berulah? Inilah dia tayang ulangnya di mana ternyata Jorge Martin yang dari inside line, dia tidak memberikan ruang kepada Fabio Quartararo sehingga Jorge Martin memaksa mereka berdua keluar lintasan dan crash berdua. Oke, ini dari helikopter cam. Oke. Oh iya, oke. Fabio Quartararo itu udah masuk di posisi pertama, tapi posisinya dia di bagian luar lintasan. Nah, si Jorge Martin dia tuh nggak mau ngalah sehingga dia maksa banget nge-push di inside line, sehingga Fabio Quartararo yang harusnya dia bisa untuk ngalah, dia maksa juga untuk tetap berada di racing line sehingga mereka sama-sama keseret dan crash cuy. Iya ampun. Kalau dari pandanganku sendiri sih ini gue rasa ya si Fabio Quartararo yang salah karena dia maksa banget ya mengovertaking dari outside yang harusnya nggak bisa, dia tetap maksa sehingga dia crash cuy.
Tapi kasihan si Jorge Martin. Udah mimpin tahu-taunya NC cuy, not complete. Sial, Fabio Quartararo ambisinya juga luar biasa sih. Ini merasa kayak gue malah keinget sama kejadian di Catalunya GP musim lalu antara Pecco dan juga si Jorge Martin juga. Ini Jorge Martin jadi biangkerok atau gimana? Oke, di klasemen kita masih di posisi kedua, Enea pertama. Namun gapnya makin jauh, sekarang 28 poin. Gue rasa ini makin sulit buat perjuangan kita ngalahin Enea di misi 3 race untuk mengalahkan Enea. Oke lah, gak apa-apa, masih panjang perjalanan, jadi gue rasa kita akan terus berusaha keras untuk bisa tampil maksimal di barisan depan lagi. Semoga aja di next race ya, di Italian GP kita bisa untuk meraih kemenangan ya, atau minimal podium 3 lagi lah, semoga saja. Jadi oke semua, oke ini di klasemen tim ternyata kita turun nih, digeser sama Ducati Grace ini yang dua-duanya di balapan kali ini masuk di podium, luar biasa kan. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Garden untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.